إلا الله الذي كان عذابه عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان قلبه سليما اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه خاتم النبيين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ أبناء آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخرين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين جماعة جمعة Masjid Imam Bukhari rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, mari kita semuanya senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kesehatan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala pula lah yang memberikan ketentraman, kedamaian dalam kehidupan kita, sekeluarga, di lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pula lah yang memberikan istiqamah bisa beribadah seperti ini iman dan Islam kita. Karena tidak seindah kita jamaah rahimakumullah, tidak sedikit saudara kita yang saat ini sakit di rumah sakit, yang berjuang mencari kesembuhan di seberang sana, longsor, banjir, kebakaran dan macamnya. Dan tidak senikmat sekhusyuk kita di Masjid Imam Bukhari ini dengan khusyuknya kita beribadah. Namun tidak sedikit saudara kita yang masih sibuk dengan duniawinya, tugas-tugasnya, pekerjaannya, bahkan di tempat wisata. Marilah di Jum'ah Mubarakah ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah Allah buka hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqamah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua nanti berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Jamaah rahimakumullah. Maka itulah mari kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mari kita hiasi pada diri kita dengan akhlakul karimah. Setidaknya muncul dari lisan kita qaulan sadida, ucapan-ucapan yang menyejukkan, menyenangkan hati orang. Qaulan ma'rufa yang bijaksana, qaulan layyina lemah lembut, adalah cerminan hamba-hamba yang bertakwa keluar dari jiwanya, lisan-lisan yang indah yang menghiasi akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah di siang hari ini, mari kita sama-sama mengkaji di mana hari ini kita berada di tanggal 5 Zulhijjah. Maknanya kita semua akan melakukan syariat di mana akan jatuh tanggal 10 Zulhijjah yang berpegang teguh pada hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana ijtihad ulama tarjih dengan dasar ilat yang kuat serta berprinsip pada kajian Ahlul Falak Internasional di Maroko tahun 2008 bahwasanya Ijtima' al-Kubra as-Sani lil dirasat wa taqwil minal islami adalah
merekomendasikan at-taqrir al-khitam wa at-tausiyah, yang menyimpulkan, menyerukan dan menyepakati bahwa problematika perbedaan penetapan bulan Qamariyah dengan berpegang dengan hisab hingga umat Islam bisa menyatu. Dan kita akan melakukan puasa Arafah insyaallah sebelum Zulhijjah itu. Dan kemudian seorang ulama Yusuf Al-Qaradawi bersama Syekh Muhammad Syakir Ahlul Hadis juga menyerukan untuk menggunakan bulan Qamariyah, hukumnya wajib kecuali tidak ada orang yang mengetahui hisab. Maka jamaah rahimakumullah, sebagaimana waktu-waktu solat kita sudah menggunakan hisab, namun ketika ada perbedaan, mari kita sama-sama besar jiwa dan sama-sama yaitu satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah, dan bersama dalam ukhuwah. Makilah jamaah rahimakumullah, ayat Allah yang kami sampaikan di awal khutbah itu adalah sebagaimana semangat berkorban, di mana hari-hari Zulhijjah nanti akan kita saksikan bersama-sama serempaknya solat Idul Adha, walaupun ada perbedaan. Kemudian serempaknya menaikkan ibadah haji, berjuta-juta kaum muslimin yang saat ini bersiap-siap diri, insyaallah hari Senin sudah mulai persiapan menuju Arafah. Dan hari Senin itu adalah 8 Zulhijjah. Maknanya kita harus ingat 114 tahun Muhammadiyah milad atau tahun kelahirannya. Dan kemudian selasanya kita berada di hari Arafah. Maka jamaah rahimakumullah, saudara kita yang saat ini menaikkan ibadah haji dengan segala persiapannya, kita yang di tanah air ini kita doakan. Karena sesungguhnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'uhu illal jannah. Tidak ada balasan untuk haji mabrur saudara-saudara kita ini kecuali hanya surga Allah. Maka surga-surga surgawi akan hadir terus bertambah, dan kedamaian merupakan albir dari asyad al-mabrur, adalah kebaikan orang yang terus melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Yang kemudian jamaah rahimakumullah, serempak pula kan penyembelihan hewan kurban di penjuru dunia akan melakukan. Bila itu direkam, maka luar biasa sebuah seruan, sebuah ketaatan dan perintah dari Tuhannya dilakukan. Jamaah rahimakumullah, maka kita harus faham sejarah kurban itu sendiri. Karena sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Ayat Allah di surat Al-Maidah ayat ke-27 yang kami bacakan di awal tadi, watlu alaihim naba abna adam bil haqqi idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhirin qala laqtulanna lak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Aku pasti membunuhmu, berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, perintah kurban sudah diserukan, dan tidak sedikit kaum muslimin telah melakukan niatnya, bahkan sudah mengeluarkan kurbannya sebagai muqarrabin. Namun maka kita harus faham sesungguhnya peradaban inilah yang kita harus fahami, di mana periode Nabiullah Ibrahim itu yang dikenang di dalam surat As-Saffat ayat 102 adalah di mana masa itu hidup pada masa persimpangan pemikiran manusia menyangkut pengorbanan dan pengabdian kepada Tuhannya. Yakni hampir seluruh dunia saat itu rela mengorbankan manusia
sebagai sesaji persembahan pada Tuhannya. Maka jemaah rahimakumullah, bila kita membaca sejarah saat itu di Mesir, gadis paling cantik dipersembahkan pada dewa Sungai Nil. Di Kanaan Irak saat itu mempersembahkan dewa matahari, yaitu jantung darah manusia. Kemudian di Eropa Timur, orang Viking yang menyembah dewa perang Odion mengorbankan pemuka agamanya, dipersembahkan pada dewanya. Maka kemudian di fase era Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabiullah Ibrahim menyanggah persembahan dengan korban manusia itu sangat-sangat disayangkan, terlalu mahal, dan kemudian Allah memerintahkannya untuk melakukan kurban, yang kemudian ayat Allah di dalam surat As-Saffat ayat 102 itu Allah katakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, ya bunayya, bahwa aku menyembelih engkau. Maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu anak ini, anakku. Anaknya menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Ayah akan mendapatkan bahwa aku berhati sabar insyaallah. Jemaah rahimakumullah, yang sudah kita fahami sejarah itu adalah menyangkal bagaimana persimpangan pemikiran manusia itu saat itu adalah sebuah ketaatan pada Tuhannya, pada persembahannya. Maka kemudian dengan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyanggah begitu mulia jiwa manusia itu, maka tidak pantas untuk dijadikan kurban. Jamaah rahimakumullah, pada ayat Allah di surat As-Saffat ini sebagai kita semuanya umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setidaknya mengambil ibrah pelajaran. Kalimat yang dikatakan ya bunayya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Maka tersirat kita semua tidak boleh menjadi diktator dalam kehidupan di rumah tangga kita sebagai orang tua kepada anak. Namun sifat demokratis musyawarah itu diutamakan kepada anak-anak kita. Maka kemudian di situ ada 4 poin pelajaran untuk kita semua, jamaah rahimakumullah, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu mengandung makna ketegaran Nabi Ibrahim menghadapi cobaan, ujian, godaan, dan kemudian memberi bekal ilmu dan takwa kepada anaknya Ismail alaihissalam, yang kemudian zuriyahnya sampai pada zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sadarkah kita ketika Ibu Hajar dan Ismail itu diletakkan di lembah Bakkah, atau dikatakan bahasa Indonesianya adalah alam Bakkah, maknanya lembah Bakkah yang atau orang Malang mengatakan gedung angker yang mematikan. Tempat yang sangat panas dan mematikan itu diletakkan Ibu Hajar dan Ismail, yang kemudian tidak sesuai dengan logika akal kita, pasti mati. Namun Allah menghendaki lembah Bakkah yang mematikan itu menjadi tempat di mana seluruh penjuru manusia yang mukmin melakukan ibadah haji. Yang lebih-lebih lagi di tanah yang kering yang mematikan itu muncul air Zam-Zam yang kita sampai saksikan saat ini. Jemaah rahimakumullah, maka makna pelajaran ada dalam ayat As-Saffat 102 itu, yaitu kesabaran Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimakumullah, maka kita perlu memaknai di mana perjalanan kurban dari tahun ke tahun kita lakukan, seakan-akan melihat, menyaksikan saatnya berpesta pora, makan-makan, maka maknanya akan menjadi salah. Namun sesungguhnya jamaah rahimakumullah, di sanalah ada pelajaran di mana makna kurban itu yaitu makna spiritual yang ada di dalamnya. Sebagai kami sampaikan adalah makna ketaatan, kepasrahan, kepatuhan, ketauhidan, keikhlasan, dan tanpa pamrih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuatu tidak mungkin, menyembelih anak sendiri, kehidupan bakah yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang sangat diberkahi saat ini, adalah semua ketentuan dan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Makna yang kedua adalah makna ritual dan sosial, di mana di sana ada pendidikan kepedulian, di mana makna kurban itu tidak saling membunuh, tetesan darah dan semangat itu untuk kasih sayang, dan kemudian penyembelihan binatang kurban itu, tetesan darah penyembelihan itu dimaknakan menyembelih sifat dominan kebinatangan pada diri manusia itu sendiri. Itulah makna yang terdalam dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, maka itulah kita sama-sama memahami dan mengetahui syariat itu. Maka sebagai hamba yang beriman, marilah kita semua untuk melakukan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari Selasa, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, itu kita lakukan puasa Arafah, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Shaumu yaumal Arafah yukaffiru dzunuba sanataini madiyatin wa muntaqbala." Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang silam dan 1 tahun yang akan datang. Maka itulah jamaah rahimakumullah, kita diizinkan dalam keadaan sehat. Kita menyaksikan dalam era hidup kita di bulan Zulhijjah banyak perjalanan, banyak pandangan mata yang harus kita terjemahkan dalam filosofis kehidupan kita, dan kita maknakan Zulhijjah. Zul yang memiliki hijjah itu sempurna, yaitu maknanya kesempurnaan Islam itu ada dalam bulan Zulhijjah. Rukun Islam disempurnakan dengan ibadah haji hanya di bulan Zulhijjah. Dan mari kita sempurnakan ibadah kita, pengabdian kita dengan kemampuan kita mengeluarkan kurban, dan kita semuanya terus berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita, membimbing kita dalam kehidupan ini hingga akhir hayat kita nanti semuanya berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhiran husnul khatimah. Aqulu qali hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, yang pertama, apa yang hari ini, saat ini kita dengar, simpan dan sampaikan. Simpanlah apa makna sesungguhnya dalam perjalanan kurban ini dari tahun ke tahun, dan apa yang akan kita saksikan di bulan Zulhijjah ini. Kemudian sampaikan, artinya
kita balighu anni walau ayah. Ketika disimpan dan disampaikan menjadi kekuatan hidayah. Yang kedua, jangan tinggalkan doa. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi doa untuk diri kita. Boleh jadi doa diberikan kepada anak, cucu, cicitnya, zuriyahnya. Kita ini mendapatkan doa dari orang tua kita dahulu. Kadang oleh Allah doa-doa kita diganti dengan kebaikan yang lain. Atau dijauhkan dari mara bahaya. Allah sangat bijak. Tidak berhentilah kita terus berdoa. Marilah kita berdoa di Jumat Mubarakah ini. Akan makbulkan doa di Jumat ini. Dengan tulus kita berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat qadi al hajat. Allahumma anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa alaniyatana fa'aqbil ma'ziratana wa ta'ana fi nafsina wa 'indana faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'alana. Allahumma inni as'aluka imanan yubasiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana war-ridha bima qadaita lana war-ridha bima qadaita lana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina tarhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma a'dik riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatina minan nar. Allahumma aslih zata baina mu'allif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibal fahisha ma zahara lana wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa dharqis saqa wa sil qada wa samatati al-'ada. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa dahawli afiyatik wa fujaati niqmati wa jami' sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa dawlin tajabu laha. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.